Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Samsul Arif MPD dan Ibu Lasena Sialagan SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Erinda Merani dengan NIM 2203 111042 dari kelas reguler C 2020 Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Ayu Asih Sulistiorini dari Universitas Negeri Semarang dengan judul penelitian yaitu peningkatan keterampilan memproduksi texture pen dengan pemodelan karakter tokoh wayang Pandawa 5 pada siswa kelas 11 IPA 1 SMA Kesatria 2 Semarang. Adapun yang akan saya bahas yaitu yang pertama, apa yang dilakukan peneliti sampai ia merumuskan PTK. Nah, jadi berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara singkat peneliti dengan guru guru bidang studi bahasa Indonesia, diketahui bahwa kemampuan siswa dalam memproduksi texture pen masih rendah. Rendahnya keterampilan siswa dalam memproduksi texture pen disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya berasal dari siswa, sedangkan faktor eksternalnya berasal dari teknik dan media yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Dari wawancara yang dilakukan dengan guru bahasa Indonesia di SMA Kesatria 2 Semarang, guru belum sepenuhnya menyadari pentingnya latihan memproduksi teks sebagai salah satu usaha meningkatkan kemampuan berbahasa siswa. Hal ini ada kecenderungan pembelajaran bahasa Indonesia terlalu diarahkan pada segi-segi teori saja daripada latihan memproduksi teks, sehingga pengajaran memproduksi teks tidak akan tercapai dengan baik tanpa adanya latihan-latihan. Jadi pada permasalahan yang dihadapi di SMA Kesatria 2 Semarang ini, peneliti menentukan teknik yang tepat dalam memecahkan masalah tersebut. Teknik yang sesuai yaitu pemodelan karakter. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik pemodelan karakter. Sedangkan model yang dipilih oleh peneliti adalah tokoh wayang Pandawa 5. Peneliti menetapkan tokoh wayang Pandawa 5 ini karena cocok digunakan di sekolah tersebut. Alasannya yaitu karena tokoh wayang Pandawa 5 ini memiliki nilai kearifan lokal yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nilai-nilai kehidupan tersebut dapat membentuk karakter bagi siswa. Hadirnya media tokoh wayang Pandawa 5 dengan teknik pemodelan karakter tersebut diharapkan dapat membantu siswa untuk menemukan ide dan mengurangi kesulitan dalam menentukan alur, tokoh, dan penggunaan bahasa yang tepat. Diharapkan siswa juga dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sehingga mendapatkan hikmah setelah memproduksi texture pen. Untuk itu, peneliti mengadakan penelitian yang berjudul meningkatkan keterampilan memproduksi texture pen dengan pemodelan karakter tokoh wayang Pandawa 5 pada siswa kelas 11 IPA 1 SMA Kesatria 2 Semarang. Berdasarkan pemaparan tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana proses pembelajaran keterampilan memproduksi texture pen dengan pemodelan karakter tokoh wayang Pandawa 5 di SMA Kesatria 2 Semarang. Yang kedua, bagaimana peningkatan keterampilan memproduksi texture pen dengan pemodelan karakter tokoh wayang Pandawa 5 di SMA Kesatria 2 Semarang. Dan yang ketiga,
Bagaimana perubahan perilaku siswa ketika mengikuti pembelajaran memproduksi texture pen dengan pemodelan karakter tokoh wayang Pandawa 5 di SMA Kesatria 2 Semarang. Yang kedua yaitu apakah peneliti cermat dalam memilih teori sebagai landasan. Jadi menurut saya dalam landasan teori peneliti cukup cermat dalam memilih teori sebagai landasan penelitian. Karena pendapat para ahli yang diangkat ya sesuai dengan topik pembahasan pada penelitian. Adapun teori yang digunakan peneliti dalam penemuannya menurut saya sudah cukup mutakhir. Hal ini dapat dilihat dari kutipan teori yang digunakan peneliti 5 tahun terakhir, yang dimana penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2015 sehingga teori yang digunakan masih relevan untuk dijadikan landasan teori dalam penelitian. Yang ketiga yaitu instrumen yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan teknik tes dan non-tes. Dan dilakukan 2 kali, yaitu pada siklus pertama dan siklus kedua. Dalam tes ini, siswa melaksanakan tugas secara individu, yakni setiap siswa memproduksi texture pen pada lembar yang telah disediakan. Sedangkan dalam teknik non-tes, peneliti menggunakan angket, observasi atau pengamatan, wawancara, dan catatan lapangan. Adapun lembar instrumen pada penelitian ini dapat dilihat pada layar berikut ini. Baiklah, yang selanjutnya yaitu yang keempat, uraikan proses pelaksanaan di setiap siklus dan telaah apakah ada perbedaan. Nah, dalam pelaksanaan tindakan kelas ini, peneliti menggunakan 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Dalam siklus 1, tahapan pelaksanaan dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan yang terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan akhir. Pada kegiatan awal, guru memberikan salam, dilanjutkan dengan guru memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan kondisi pembelajaran sebelumnya yang akan direspon dan dijawab langsung oleh siswa. Selanjutnya, guru akan memberikan informasi kepada siswa tentang keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Lalu guru akan mengemukakan tujuan pembelajaran, keterampilan memproduksi texture pen dengan pemodelan karakter tokoh wayang Pandawa 5. Selanjutnya pada kegiatan inti, guru memberikan materi cerpen. Materi yang berkaitan yaitu mengenai pengertian cerpen, unsur-unsur pembangun cerpen, baik itu intrinsik maupun unsur ekstrinsiknya, dan tahapan-tahapan menulis cerpen, media cerita, dan pemodelan tokoh nakula. Lalu guru memberikan tugas secara berkelompok, yaitu membaca dan berdiskusi untuk menentukan orientasi, komplikasi, resolusi, dan kaidah cerpen serta penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang tidak sesuai dalam tulisan tersebut. Setelah tugas kelompok selesai, siswa mengerjakan tugas individu untuk membuat texture pen. Pada kegiatan penutup, guru dan siswa sama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran dan melakukan refleksi dari kegiatan yang sudah dilakukan dan mengemukakan materi yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Lalu pada siklus kedua sama seperti yang dilakukan pada siklus sebelumnya, yaitu ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan akhir atau kegiatan penutup. Pada kegiatan awal
Guru juga memberikan salam, dilanjutkan dengan guru memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan kondisi pembelajaran sebelumnya yang akan direspon dan dijawab oleh siswa. Selanjutnya, guru juga akan memberikan informasi kepada siswa tentang keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, pada kegiatan inti, guru juga akan menyampaikan materi, yaitu dengan melalui PowerPoint. Hal itu dimaksudkan agar siswa dapat lebih paham materi yang sedang diberikan oleh guru. Apabila terdapat materi yang tidak dimengerti, siswa dapat menanyakannya secara langsung kepada guru dan guru memberikan penjelasan yang lebih detail pada aspek bahasa tentang penggunaan majas. Lalu siswa diberikan tugas yaitu mengerjakan teks cerpen secara individu, kemudian siswa bertukar hasil kerja siswa dengan teman sebangku dan menentukan struktur orientasi, komplikasi, resolusi, dan kaidah cerpen, serta penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang tidak sesuai dalam tulisan tersebut. Selanjutnya, pada kegiatan penutup atau kegiatan akhir, guru dan siswa juga sama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran dan melakukan refleksi dari kegiatan yang sudah dilakukan dan mengemukakan materi yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Jadi, sehingga pada pelaksanaan siklus 1 dan siklus 2 terjadi peningkatan hasil tes menulis cerpen siswa kelas 11 IPA 1 di SMA Kesatria 2 Semarang setelah dilakukan pembelajaran memproduksi teks cerpen dengan menggunakan teknik pemodelan karakter tokoh wayang Pandawa 5. Peningkatan meliputi hasil tes siklus 1 dan hasil tes siklus 2. Nah, pada siklus 1, nilai rata-rata siswa adalah 68,59 yang termasuk ke dalam kategori cukup. Kemudian pada siklus 2, nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 83,95 yang termasuk ke dalam kategori baik, yang artinya terjadi peningkatan yang signifikan dari siklus 1 ke siklus 2, yaitu sebesar 12,96. Hasil yang tercapai pada siklus 2 telah memenuhi target KKM yang telah ditetapkan, yaitu 75. Peningkatan nilai rata-rata ini membuktikan keberhasilan pembelajaran memproduksi teks cerpen menggunakan teknik pemodelan karakter tokoh wayang Pandawa 5. Selanjutnya yaitu yang kelima, uraikan cara peneliti menganalisis data. Jadi penelitian tindakan kelas ini mengandung data kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk data kualitatif yang berupa hasil observasi lapangan, wawancara, angket, dan catatan lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan. Pengamatan dilakukan di setiap kegiatan berlangsung. Fungsi utama pengamatan adalah menentukan apakah pemanfaatan model karakter tokoh wayang Pandawa 5 dalam meningkatkan keterampilan memproduksi teks cerpen siswa. Informasi yang diperoleh dan semua permasalahan yang muncul dalam implementasi tindakan akan dibahas, didiskusikan, dan dipelajari serta dipecahkan bersama antara peneliti dan kolaborator. Hal tersebut dilakukan pada saat refleksi. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil tes memproduksi teks cerpen di setiap siklus. Data ini berupa skor keterampilan memproduksi teks cerpen, yaitu penilaian dalam penulisan cerpen ini menggunakan skor terendah yaitu 0. Aspek yang dinilai adalah isi, organisasi, penyajian, serta bahasa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.